Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Instrumen, kembali lagi bersama saya Riko. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan paket tracer bagian 9.3.3, yaitu mengenai HSRP configuration. Nah, langsung saja. Di sini kita dapat melihat bahwasanya ada addressing table pada VT activity-nya. Kemudian ada beberapa instruksi yang harusnya kita laksanakan dan sesuaikan dengan keadaan dari rangkaian yang ada. Oke, langsung saja kita melihat pada bagian instruksi yang pertama untuk mengerjakan lebih efisien. Nah, bagian 1 kita diminta untuk verifikasi konektivitas. Dan part satunya kita diminta untuk melacak jalur ke server web dari PCA. Dan perintah yang diminta adalah kita ke desktop dari PCA, kemudian buka command prompt-nya. Oke, langsung ke command prompt. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk melacak jalur PCA ke web server dengan menjalankan perintah tracer dengan kode sebagai berikut. Kita copy saja, kemudian kita paste. Bentar. Nah, tracing telah dilakukan, kemudian kita tunggu hingga hasilnya selesai. Dan di sini pada bagian kedua yaitu melacak jalur hal yang sama nanti akan dilakukan pada PCB. Nah, di sini ada pertanyaan. Setelah kita melakukan tracer tadi, perangkat apa saja yang berada di jalur PCA ke web server? Gunakan tabel pengamatan untuk menentukan nama perangkat. Nah, dari di sini kita dapat melihat bahwasanya berdasarkan IP address-nya, nama perangkat yang terhubung ke web server ini adalah seperti R1, kemudian ada R2 dan iNet. Oke, kita lanjutkan ke PCB. Kita lanjutkan ke PCB dengan perintah yang sama. Oke, kita enter. Kemudian kita lihat berdasarkan addressing table-nya ini device mana saja atau perangkat mana saja yang terhubung berada di jalur PCB ke server web, yaitu berdasarkan hasilnya adalah R3, kemudian R2 dan iNet. Nah, ini telah selesai. Langsung saja kita ke tahapan ketiga, yaitu mengamati perilaku jaringan saat R3 tidak tersedia. Nah, di sini kita diminta untuk menghapus dari bilah alat packet tracer dan hapus tautan antara R3 dan S3. Kemudian kita diminta untuk membuka command prompt PCB dan jalankan perintah tracer dengan web server sebagai tujuannya, kemudian bandingkan keluarannya. Nah, di sini kita langsung saja ke PCB sesuai perintahnya, ke command prompt dan lakukan perintah tracer sebagai tujuan nantinya. Nah, di sini telah kita melakukan tracer sebagai tujuannya. Dan hasil yang diperoleh adalah perintah tracer tidak menentukan jalur server web karena jalurnya telah rusak. Sini tidak menampilkan hasil apa-apa karena jalurnya telah rusak. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu klik icon connection di sudut kiri bawah jendela. Pilih icon copper strike untuk palet jenis koneksi. Ini untuk melihat jenis koneksi yang terhubung. Kemudian di sini ada gigabit Ethernet 02, DR3 dan port gigabit Ethernet 000. Setelah lampu tautan pada koneksi menyala, ini udah menyala, jadi kita nggak usah menghubungkan lagi. Langsung saja kita ke bagian part 2, yaitu mengkonfigurasi router HSRP aktif dan siaga atau standby routers. Pada langkah pertama ini kita diminta untuk mengkonfigurasikan HSRP pada R1. Oke, langsung saja kita ke R1. Kita langsung ke R1. Nah, kita ketuk dulu pintunya, kemudian konfigurasi terminalnya. Oke, langsung saja kita melakukan perintah yang sesuai dengan PT activity tadi. Pada bagian R1 ini kita akan mengkonfigurasikan, jadi kita buka saja interface gigabit Ethernet yang terhubung 0/1. Nah, telah terlaksana. Kemudian kita diminta untuk tentukan nomor versi protokol HSRP. Versi terbaru adalah 2. Kemudian kita lakukan standby
Kita pilih standby version 2 sebagai versi terbarunya. Apakah ada error? Kita lihat lagi. Oh iya, ada typo. Standby version 2. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Ini kita bagi dua saja. Oke. Kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Kemudian kita diminta untuk konfigurasi alamat IP dari gateway default virtual. Alamat ini harus dikonfigurasikan pada semua host yang memerlukan layanan gateway default. Nah, langsung saja kita memasukkan, tanpa berlama-lama kita langsung masukkan perintah yang ada di sini, yaitu standby one IP. Oke, kita pastekan. Oke, selanjutnya kita diminta tetapkan router aktif untuk grup HSRP-nya. Nah, router inilah yang akan kita gunakan sebagai perangkat gateway kecuali jika router tersebut gagal atau jalur router tersebut menjadi tidak aktif dan tidak dapat digunakan. Oke, langsung saja pada perintahnya, yaitu standby one 150. Oke, kita masukkan paste. Oke. Dan pada perintah bagian terakhir, yaitu jika diinginkan agar router aktif, melanjutkan peran tersebut saat tersedia lagi, konfigurasikan router yang telah kita lakukan tadi untuk mendahului layanan router standby. Router aktif akan mengambil alih peran, nantinya akan mengambil alih peran saat beroperasi lagi. Oke, kita pastikan langsung. Oke, di sini ditanya berapakah prioritas HSRP-R3 ketika ditambah ke grup HSRP1 tadi. Di sini udah ada jawaban tadi pada bagian skenario-nya bahwa akan dihasilkan 100 nilai default gateway-nya. Di sini akan 100 yang merupakan nilai default. Oke, lanjut ke step 2, yaitu konfigurasi HSRP pada bagian router 3. Kita tutup dulu ini, kita ke router 3. Oke, kita bagi dua layarnya supaya lebih mudah. Oke, langsung saja diminta di sini pada bagian ini kita diminta mengkonfigurasikan interface yang terhubung ke LAN 2. Seperti biasa, kita ketuk pintunya dulu, kemudian konfigurasi terminal. Oke, terus diminta untuk mengulangi langkah 1B dan langkah 1C di atas. Langkah 1B dan langkah 1C di atas. Oke, kita lanjutkan perintah tersebut. Kita enable, udah enable tadi ya. Kita interface karena sesuai dengan yang kita cek tadi, dia terhubung pada interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, kemudian kita lakukan standby version 2. Kemudian kita masukkan IP gateway-nya, default gateway-nya kita masukkan standby one. Kita pastekan pada bagian. Nah, kita telah melakukan perintah 1B dan 1C. Oke, kita end saja dulu. Oke, di sini telah terkonfigurasi antara konsol by konsol. Oke, kita tutup. Baru kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu pada step ketiga kita diminta untuk memverifikasi konfigurasi HSRP ini. Nah, pada bagian A, verifikasi HSRP dengan mengeluarkan perintah show standby R1 dan R3. Kita ke R3 saja terlebih dahulu karena kebetulan R3-nya lagi terbuka. Kita show dulu. Oke, nah ini hasil yang diperoleh.
ada 5 state change kurang lebih sama. Kemudian ada pertanyaan, yaitu di sini pertanyaannya, dengan menggunakan output di atas, jawablah pertanyaan ini. Router manakah yang merupakan router aktif? Oke, kita ke ini bisa kita screenshot dulu untuk melihat hasilnya nanti atau membandingkan keduanya. Kemudian kita ke R1 dulu. Oke, ini kita N juga, kita N, kemudian ini juga telah terkonfigurasi. Oke, di sini ada 6 state change. Oke, di sini ditanyakan router manakah yang aktif. Router yang aktif merupakan router R1. Kemudian berapakah alamat MAC untuk alamat IP virtual ini, yaitu 00009CF. Ini dia MAC-nya udah dijawab. Kemudian berapa alamat IP prioritas router siaga, yaitu 168.1.13. Ini standby router. Kemudian prioritasnya adalah 100 sesuai dengan ulasan yang di atas tadi. Kemudian pada perintah B, kita lanjutkan ke perintah B. Gunakan kita lanjut ke perintah C. Ini perintah B udah. Oke, kita lanjut ke perintah C. Ubahlah alamat gateway default VCA, VCB dan VCA, VCB S1 dan S3. Kita dapat menggunakan default gateway-nya dengan nilai yang ada, yaitu 192.168.1.254 sesuai dengan ini tadi yang ada di sini, HSRP default gateway-nya. Nah, kita gunakan yang ini. Jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi, pada bagian C ini kita diminta untuk mengkonfigurasi. Nih, kita untuk diminta mengubah alamat gateway pada PCA. Kita tutup dulu pada PCA. Kita ke IP konfigurasinya. Oke, PCA, kemudian PCA, PCB S1 dan S3. PCA kita gunakan HSRP gateway-nya. Kita copy, nah di sini kita pastekan. Oke. Kita lanjutkan dengan PCA, PCB. Oke, dilanjutkan dengan S1 dan S3. S1 kita ke S1 nya dulu, tapi karena di sini belum tersentuh harinya, maka kita lakukan enable konfigurasi terminal, kemudian IP default gateway sepertinya ada kesalahan tadi pada bagian sebelumnya, ada kurang angka 4 nya ternyata. Oke, kita N. Oke, kita kembali, kita pastikan dulu yang ini supaya tidak ada kesalahan yang tadi, karena sepertinya ada kekeliruan atau kurang angka yang kita masukkan. Oke, kita cek ke PCA tadi. Nah, kan di sini kurang angka 4 nya. Nah, ini baru benar. Oke, ke PCB juga. Oke,
Kemudian kita ke mana lagi, S3 ya. Pada perintahnya tadi kita diminta pada bagian ini kita diminta bagian S3. S1, S2 dan S3. Oke. And konfigurasi terminal konfigurasi terminal, kemudian IP default gateway, kemudian kita pastekan nilai IP addressnya tadi, enter, and oke, sudah terkonfigurasi secara baik. Oke, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Di sini udah berhasil memperoleh 100%. Kemudian pada part 3 ini kita lanjutkan lagi. Kita diminta untuk mengamati operasi dari HSRV. Kita diminta untuk langkah pertama membuat router aktif menjadi tidak tersedia. Jadi kita diminta untuk di sini membuka command prompt dari PCB. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah tracer dengan IP berikut. Nah, kita pastikan. Nah, di sini perintah ini telah dilakukan dengan sesuai dengan yang ada. Di sini ada pertanyaan, apakah jalurnya berbeda dari jalur yang digunakan sebelum HSRV konfigurasi? Tentu jawabannya iya, jalur tersebut sekarang melewati R1 dan bukan R3 sesuai dengan addressing table-nya. Jadi di sini dia melewati R1 bukan R3, yaitu pada bagian ini. Oke, pada gigabit Ethernet 01. Kemudian kita lanjutkan pada perintah selanjutnya pada part 2, yaitu kita diminta untuk pada bagian part 2 putuskan tautan. Pada bagian R1, pilih alat hapus dari bilah paket tracer dan hapus kabel untuk menghubungkan R1 dan R1. Segera kembali ke PCB dan jalankan kembali perintah tracer. Amati output perintah sehingga perintah selesai dijalankan. Anda mungkin perlu mengulangi penelusuran untuk melihat jalur lengkapnya. Bagaimana jejak ini berbeda dari jejak sebelumnya. Jadi kita diminta untuk menghapus bilah satu dari paket tracer dan hapus kabel. Jadi kita diminta untuk menghapus kabel dari R1 ke S1, R1 dan S1. Jadi kita diminta untuk menghapus kabelnya. Oke, mungkin di sini sudah sudah dikunci sama autornya. Jadi kita tentunya sesuai dengan perintah tersebut. Awalnya jejak untuk menjawab persoalannya. Di sini kan ada jawabannya kan. Ada pertanyaannya, bagaimana jejak berbeda dari jejak sebelumnya. Awalnya jejak tersebut tentunya kehabisan waktu. Kemudian jejak tersebut melewati R3, R2 dan INET. Kemudian R3 digunakan sebagai gerbang hop pertama dan dalam jejak ini bukan R1. Lanjut kepada bagian part ketiga, pulihkan tautan ke R1, hubungkan kembali R1 dan S1 dengan kabel tembaga lurus, jalankan pelacakan. Jadi kita diminta untuk melakukan pengecekan. Tentunya apabila diputuskan, awalnya jejak tersebut akan gagal dan akhirnya menggunakan R1 sebagai gerbang lagi. Kemudian setelah kita konfigurasikan kembali ya, atau perintah prim tidak dikonfigurasikan untuk grup HSR1, tentunya R1 tidak akan menjadi gerbang lagi. Jalur melalui R3 akan tetap digunakan. Oke, langsung saja kita cek resultnya. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lihat assessment itemsnya dan berhasil semua. Dan di sini udah 10/10 dengan total skornya sempurna 100, yaitu completion 100%. Oke, mungkin sekian dari saya pengerjaan paket tracer 9.3.3 ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam instrumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.